Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatis shaumi, keutamaan berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dalam Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa seperti telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu sebelum kalian, yakni al-anbiya. Yang dimaksud umat terdahulu adalah umat para nabi yang lain. Wal umam min ladun Adam alaihi salatu wassalam, artinya umat-umat dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi tauqidun lil hukmi wa targhibun fil fi'li. Ya, kenapa disebutkan kalimat di situ ya? Alal ladzina min qablikum, itu adalah penguat ya, dan juga saking disukainya amal ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tatyibun lin nafsi. Karena apa? Juga karena puasa ini adalah menyehatkan jiwa. Wasaumu fil lughati al-imsaku amma tanaza'a ilaihin nafas. Ya, puasa adalah menurut bahasa menahan diri dari apa yang bergejolak dalam jiwa. Apa yang berperang dalam jiwa, ditahan. Itu yang kemudian secara bahasa as-saum. Wa fi syar'i al-imsak anil fitrat as-salas. Ya. Al-imsak anil muftirat as-salas. Artinya apa? Menahan diri dari 3 hal yang membatalkan puasa. Al-muftirat as-salas. Bayadun nahar fa innaha mu'zam ma tashtahihil anfus. Ya. Pada sepanjang siang, karena apa? Karena 3 hal yang membatalkan puasa ini adalah yang terus ya, berkecamuk ya, sebagai hawa nafsu ya, yang ma tashtahin anfus, yang kemudian disukai oleh jiwa ya, yang membuat jiwa semangat ya, jiwa suka, nah ini ditahan ya. La'allakum tattaqun, apa tujuannya? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian yang berpuasa itu akan berubah menjadi orang yang takwa, atau kemudian ya, yang tadinya sudah takwa akan meningkat ketakwaannya. Al-ma'asi fa inna shauma yukassiru syahwah allati hiya mabdauha. Apa makna yang dimaksud tattaqun? Artinya akan menghindari beberapa maksiat ya. Kenapa? Karena puasa akan menundukkan ya, memecah syahwat yang merupakan sumber dari bencana. Syahwat yang merupakan sumber dari penyakit. Syahwat yang merupakan sumber ketidakseimbangan antara kehidupan manusia di dunia dan kehidupannya, kepentingannya untuk akhirat. Kama qala alaihi salatu wassalam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah ya falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajri wa ahsanu lil farji. Ya. Wahai para kaum muda, jika kalian sudah memungkinkan, sudah mampu, maka menikahlah. Tetapi kemudian apa? Kenapa? Karena itu akan lebih mengamankan ya syahwat, lebih mengamankan faraj. Arti faraj itu adalah kelamin Anda, dan juga akan lebih bisa menundukkan mata kita. Dengan puasa akan melemah. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Tetapi kalau kemudian ternyata tidak ya kuat untuk menikah, maka untuk menahan diri supaya Anda bisa selamat dari syahwat, bisa menghindari dari apa? Dari gejolak syahwat, maka
fa alaihi bisawm, berpuasalah fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi perisai tameng yang bisa mempertahankan jati diri kemanusiaan, yang bisa mempertahankan kesehatan jiwa manusia. Ya. Baik, untuk sementara kita akan bahas ya dari apa yang sudah disampaikan, lebih ke bahasanya. Ya. Untuk selanjutnya, kenapa kita mesti berpuasa? Ya. Ada 5 hal yang menjadi alasan kita berpuasa. Yang pertama, ya, di sini disebutkan dalam kitab yang tadi disebutkan, ya, Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, ya, u'tiyat ummati khamsatu asya. Ya, u'tiyat ummati khamsata asya. Umatku diberi 5 hal. Lam tu'ti li ahadin, yang tidak diberikan kepada umat lain. Al-awwal idza kana awwalu lailati min Ramadan yanzurullaha birrahmah. Yang pertama, ketika kemudian datang awal bulan Ramadan, Allah melihat umat Nabi Muhammad birrahmati, dengan kasih sayang. Birrahmati, dengan kasih sayang. Wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu abadan. Dan barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan kasih sayang, maka Allah tidak akan pernah menyiksanya untuk selamanya. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya akan menjadi nikmat, di akhiratnya akan menjadi rahmat, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasani ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Bagi orang yang berpuasa, maka Allah menyuruh malaikat agar memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala, ya, atas segala kesalahan, atas segala kekhilafan. Jika Allah, ya, diminta ampun untuk seseorang oleh malaikat, maka Allah pasti akan mengampuni. Ini baru 2 hal yang luar biasa, sehingga garansi bagi mereka yang berpuasa, ya, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka tidaklah banyak, ya, kaum muda terutama yang mengikuti perintah, ya, puasa ini karena memang dirasa lapar, lemas dan lain sebagainya. Maaf, mau ada yang lewat dulu ya. Ya, kita lanjut. Jangan lupa untuk nanti diresumekan, ya, dibikin resum atau bahasa yang lain dirangkum, ya, apa yang disampaikan. Kita lanjutkan. Watsalis anna raihata famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bahwa bau dari mulut orang yang berpuasa yang kita tidak suka, yang umumnya baunya pasti tidak harum, tetapi di mata Allah itu adalah atyab min rihil miski, lebih dari wanginya dari minyak apapun, seharga semahal apapun, terwangi apapun di dunia, maka di akhirat itulah, ya, bau dari mulut orang-orang yang berpuasa. Anda suka dengan minyak apa misalkan? Dapir kardi misalkan, atau kemudian miski, atau kemudian minyak apapun yang Anda beli, yang Anda suka, ya, maka bau, ya, dibanding dengan mulut yang berpuasa, yang kalau sekarang itu kita ngobrol dengan yang berpuasa, kadang-kadang kita harus tutup hidung, ya, tetapi itu di mata Allah adalah bau yang harum. Artinya apa? Artinya saking, ya, orang yang berpuasa ini orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi', dan yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataka
wa yaqulu tuba li ibadiyal mu'minin hum awliyai. Kemudian yang berikutnya, karena kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surganya, maka sejak sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipersiapkan, ittakhidhi zinataka, ambil ya, mulai untuk berhias dan dihiaslah ya surga-surga yang disiapkan oleh kita. Kalau kemudian ada yang meninggal hari ini dan dia sedang puasa, maka dia akan ditempatkan pada barzah yang nikmat, dan setelah kiamat nanti dia akan ditempatkan pada surga karena pahala puasanya. Dan yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Ya, yaghfiru, mengampuni Allah ta'ala lahum, bagi mereka umat Nabi Muhammad yang berpuasa, jami'an, seluruhnya. Seluruh orang yang berpuasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya dengan penuh keimanan dan dengan keikhlasan, maka Allah ampuni dosa yang sebelumnya, ya, dosa yang telah dilakukannya seluruhnya. Kalau hidup kita sekarang umur 20 tahun, maka dosa selama 20 tahun yang kita lakukan dari puasa kita yang ikhlas, puasa kita yang didasari keimanan, maka dosa kita selama 20 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis lain disebutkan, innallaha ta'ala fi kulli sa'atin min ramadhana ya'takku 600 alfi raqabah minan nar mimman istaujabal azaba ila lailatul qadar. Nah, pada Lailatul Qadar berkaitan dengan puasa, dan saat ini tepat waktunya karena biasanya Lailatul Qadar ada pada 10/10 akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang memperoleh ya dari keutamaan Lailatul Qadar. Disebutkan pada malam Lailatul Qadar yu'taqqu 600 alf raqabah minan nar mimman istaujabal azab ila Lailatul Qadar. Ya. Allah setiap jam akan mengampuni mereka yang ketika di dunianya berpuasa berapa? 600 alf raqabah. 600 alf artinya apa? 600.000 ya. 600.000 diangkat dari neraka karena berkahnya Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir disebutkan wa ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu arba'ata aujuh. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta 4 malaikat ya untuk yang berkaitan di puasa ini. Ya. Ila wajhin muyassar alfu sana ya. Fa bi wajhin yasjudu ila yaumil qiyamah yaqulu fi sujudihi subhanaka ma a'zamu jamalik, wa bi wajhin yanzuru ila jahannama wa yaqulul wail liman dakhalaha, wa bi wajhin yanzuru ila al-jannan wa yaqulu tuba liman dakhalaha, wa bi wajhin yanzuru ila arsh ar-rahman wa yaqulu rabbirham wa la tu'azzib shaimi ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan Ramadan ini ada satu malaikat di mana malaikat ini menjaga arasy, dan setiap kali pada bulan puasa dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk malaikat yang keempat ini, yaitu irham wa la tu'azzib shaimi Ramadan. Ya Allah, sayangi dan juga janganlah siksa mereka umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Itulah ya anak-anakku semuanya, untuk kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan banyak hal yang bisa ditulis untuk Anda untuk
merangkum dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, kalau terlalu banyak nanti takut sulit untuk merangkum mana yang bagus. Intinya begini, dalam rangkuman itu pertama ya makna puasa, yang kedua tadi ya yang berkaitan 5 hal alasan sehingga puasa ini luar biasa, yaitu dimana ketika awal Ramadan Allah melihat manusia dengan sayang, dan juga kemudian yang kedua Allah memerintah malaikat untuk selalu beristighfar, untuk memohonkan ampun untuk para yang berpuasa dan lain sebagainya. Dan tadi yang barusan yang disampaikan adalah bagaimana Allah sayang kepada manusia sehingga Allah siapkan para malaikatnya. Di antara malaikat yang keempat adalah malaikat yang selalu menjaga arsy dan berdoa kepada Allah, memohon agar para shaim, orang-orang yang berpuasa, untuk bisa diampuni dan janganlah dimasukkan dalam nerakanya. Apapun kesalahannya ketika sudah berpuasa, maka orang-orang yang sudah berpuasa itu lebur semua dosanya, lebur kesalahannya, sehingga hanya surgalah yang berhak bagi dirinya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang diampuni dari mulai awal ya. Pada 10 pertama kita mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada 10 kedua kita pun termasuk orang yang mendapat ampunan ya. Sebab 10 kedua itu adalah ya maghfirah, dan yang ketiga kita mudah-mudahan terbebas dari api neraka sesuai dengan doa malaikat yang terakhir tadi ya, di mana malaikat berdoa bahwa Allahumma atau yaqulu rabbirham wa la tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya ya Allah sayangi dan janganlah siksa mereka-mereka yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, terima kasih. Al-akhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.